Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita diberi kesempatan pagi ini untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang membawa ucapan syukur. Terima kasih kita kepada Bapa kita yang begitu baik. Tuhan kita yang setia. Untuk kita boleh menikmati anugerah. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kasih, buat perlindungan-Mu sepanjang kami beristirahat. Pagi ini kami mau datang. Kami ingin bersekutu dengan Kau ya Tuhan. Bersekutu dengan firman-Mu. Biar setiap kami yang datang Kau layakan, Kau kuduskan dengan darah-Mu Tuhan, supaya perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Dan kami boleh bersuka cita karena Engkau Allah yang berjalan bersama kami, memberikan kemenangan. Terpuji Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidup kami. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan dengan sungguh, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur dan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Benar Tuhan, Kau sungguh penolong yang setia. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Itulah pengharapan setiap kami. Janji-Mu menopang hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Dalam hidupku, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan yang sempurna itu cukup buat kami Tuhan yang mencari-Mu. Menolongku, angkat hatimu, pandang Dia. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu nyata bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpuji Engkau, terpuji Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji Engkau, Allah yang mulia, Allah yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih padamu. Yes. Kalau pagi ini kami datang mungkin dengan pergumulan, mari umat Tuhan hampiri Tuhan kita. Dia ada di depan kita. Dia memperhatikan engkau dan saya. Minta belas kasihannya turun. Biar hikmat-Mu Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami.
untuk kami bisa mengatasi setiap persoalan dan pergumulan. Karena kami tahu Kau penolong yang kami andalkan. Biar itu boleh menjadi bagian setiap kami yang mencari Engkau dengan sungguh. Karena kami tahu penyertaan Kau sempurna. Dan kami mau berjalan bersama Engkau, mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kami boleh menatap hidup yang Tuhan sudah berikan sebagai tempat kasih boleh mengalir di dalam hidup kami, mengalir dan mengalir. Kami boleh berdampak buat orang-orang di sekitar kami, dan kasih-Mu memulihkan hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan. Amin. Ketika Tuhan hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tahu kami tidak mampu. Kami tahu kami tidak akan sanggup kecuali bersama Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Seperti fajar tidak akan pagi pernah terlambat buat kami yang mencari-Mu, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu begitu besar.
Lengkapi hari kami dengan firman kebenaran-Mu. Dan kami siap mendengarnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, di dalam hidup ini kita sebagai manusia jarang yang mempersoalkan. Sebenarnya manusia itu terdiri dari berapa elemen sih? Terdiri dari apa saja? Yang kita tahu kan hanya terdiri dari tubuh saja nih. Yang mungkin sebagian dari kita tahu ada jiwa ya. Tapi roh tidak bisa dimengerti oleh sebagian banyak orang. Nah, biarlah pagi ini kita akan belajar lagi, saudara, agar kita mengerti bagaimana kita harus hidup, bagian mana yang nanti ke surga, bagian mana yang akan menjadi debu dan sebagainya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan jadikan setiap pagi ada berkat yang baru buat kami semua. Terima kasih, Kau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara manusia terdiri dari apa saja, yang terdeteksi hanyalah tubuh dan mungkin jiwa bagi seorang psikolog ya. Jadi inilah yang kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ada dua pandangan tentang hal ini, saudara. Yaitu yang pertama diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Saya bacakan ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Perhatikan. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Satu, tubuh itu bagian yang berhubungan dengan dunia fisik. Makanya ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang bisa mendengar, ada mulut untuk bicara, untuk makan, minum. Ya, ada tubuh kita untuk bekerja. Tubuh membuat kita sadar akan dunia fisik. Makanya ada panca indera yang menangkap dan merespon dunia fisik. Itu jelas tubuh kita. Itu elemen pertama. Elemen kedua adalah jiwa, saudara. Jiwa ini dalam teks Perjanjian Baru dipakai kata psike, atau ada yang baca psuke. Ya, makanya kita bisa mendengar kata psikologi. Jadi jiwa itu meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan-keinginan. Jiwa itulah yang berupa kesadaran kita akan diri sendiri. Kita bisa berpikir, merasakan, kita bisa memilih. Nah itu jiwa, saudara. Itu aktivitas jiwa. Elemen kedua itu. Elemen ketiga adalah roh. Di dalam bahasa teks Perjanjian Baru disebut dengan pneuma. Pneuma, saudara. Roh adalah bagian terdalam manusia yang diciptakan untuk berhubungan dengan Allah. Ya. Melalui roh inilah manusia itu menyembah. Bukan karena tangannya menyembah, bukan. Tetapi jauh ke dalam, rohnya menyembah. Mengenal Allah. Mengenal Allah nggak bisa dengan fisik kan? Tidak bisa. Itulah roh. Menerima wahyu. Mengalami kelahiran baru. Itu roh sebenarnya, saudara. Jadi kalau barang siapa tidak dilahirkan kembali, ya tidak bisa melihat kerajaan Allah itu. Bukan dilahirkan lagi dari perut ibunya. Bukan kelahiran fisik. Tapi kelahiran kembali rohnya. Ya, itu maksudnya. Nah, dengan demikian maka itu jelas. Yang sisi yang menyembah Tuhan adalah seluruh elemen. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh di sini bukan berarti menyembah hanya dengan roh. Dengan seluruh hidup kita, tidak tergantung fisik juga. Tapi kalau rohnya menyembah, jiwanya menyembah, fisiknya juga menyembah. Sebab penyembahan itu
keseluruhan, bukan sebagian elemen manusianya yang menyembah. Ya, di Yohanes pasal 4 ayat 24 itu. Nah, itu pandangan pertama, saudara. Manusia terdiri dari 3 elemen. Pandangan kedua yang sebenarnya sama, nanti saya jelaskan. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Saya bacakan ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. 2 bagian. Nah, tapi ini bukan bertentangan dengan yang tadi 3 bagian. Sebab yang dinamakan manusia lahiriah ini adalah tubuh fisik itu. Sedangkan manusia batiniah ini adalah jiwa dan roh yang menyatu. Kan tidak bisa dipisah sebenarnya jiwa dan roh itu. Makanya disebut manusia batiniah. Manusia lahiriah inilah yang tidak akan ke surga, tapi kembali ke debu. Jiwa dan roh menyatu, kembali ke surga, diberikan tubuh yang baru. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, terjadi kebangkitan. Kebangkitan tubuh atau daging, lalu dibawa ke surga. Begitu, saudara, ya. Jadi, memang bagian manusia ini tidak bisa dipisah-pisah. Makanya kalau tubuhnya sehat, jiwanya sakit, ya percuma juga. Tubuh, jiwa, dan roh manusia itu harus sehat. Sehat dalam arti kalau tubuh tidak sakit, fit, dalam keadaan prima. Jiwa dan roh begitu. Jiwa dan roh yang sehat adalah kalau dia menyatu dengan Tuhan. Karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka menjadi satu roh. Makanya anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Anak-anak dunia adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh dagingnya itu. Karena daging itu atau natur dosa itu pasti duniawi, pasti. Itulah sebabnya kegelapan atau iblis itu tahu kelemahan manusia pada dagingnya, pada natur dosanya. Disitulah menjadi celah untuk menjatuhkan manusia. Jadi segala kejadian yang kita alami yang mencobai kita, hati-hati saudara, itulah celahnya. Dan setiap kita sebenarnya tahu kelemahan kita masing-masing. Ada orang yang lemahnya di harta, ada yang lemahnya di kekuasaan. Setiap orang beda. Nah, jatuhnya ada pada kelemahannya itu. Makanya kita harus matikan kedagingan kita, sehingga tidak memiliki kelemahan. Atau kelemahannya makin lama makin mati, makin berkurang, bukan makin kuat. Kan begitu. Nah, disitulah makanya hidup ini bukan nasib. Hidup ini belum ditentukan. Hidup ini kitalah yang harus bertobat. Harus berserah diri kepada Tuhan. Harus berusaha melakukan kehendak Tuhan. Dengan segala cara, dengan niat penuh. Dengan all out. Tidak bisa dengan sampingan saja. Banyak orang mau datang kepada Tuhan hari Minggu saja. Jadi seolah-olah ibadah itu hanyalah suplemen, hanyalah pelengkap daripada tidak kemana-mana ke gereja. Nah yang begitu tidak bakalan berubah manusianya. Makanya harus all out, sepenuh hati. Jangankan begitu, Ustaz. Orang kuliah kalau tidak all out ya hasilnya jelek. All out itu menikmati mata kuliahnya, belajar sungguh-sungguh, melakukannya. Begitu kan, saudara? Sama kalau kita ikut Tuhan, cinta Tuhan, buktikan cintamu itu. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, kami diberi berkat kebenaran di pagi hari ini. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tapi dari hari ke hari kami akan berusaha terus untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercerah. Menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu di GMM.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.